Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya sangat sayangi dan yang saya sangat banggakan, hari ini adalah pelajarannya akidah akhlak, yaitu materinya tentang pengertian kalimat thayyibah, ta'awuz ya, ta'awud ya. Dimana kalimat thayyibah yang kemarin sebelum-sebelumnya Pak Guru sudah kasih tahu, yang dimana kalimat thayyibah itu adalah sebelumnya adalah kalimat thayyibah subhanallah dan kalimat thayyibah masya Allah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian kalimat thayyibah ta'awudz ya, yang dimana di buku paket ada di halaman 70. Mohon maaf, bukan 70, sebentar ya. Halaman 67 ya, Pak Guru jelaskan sebentar ya. Kalimat thayyibah berarti kalimat-kalimat yang baik karena berisi ucapan-ucapan yang mengagungkan kebesaran Allah. Salah satu kalimat thayyibah yang akan dibahas adalah kalimat ta'awudz ya. Di sini di bawah coba perhatikan pengertian kalimat thayyibah ta'awudz. Menurut pengertian bahasa ta'awudz artinya memohon perlindungan ya. Sedangkan menurut istilah ta'awudz adalah kalimat untuk memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan ya. Sudah jelas di sini. Memohon perlindungan dari godaan setan yang terkutuk, yang dimana dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala setan itu. Setan itu penggoda manusia yang dimana dia tidak akan mati melainkan kalau bumi pada saat sudah hancur dan dikumpulkan makhluk-makhluk Allah di alam padang mahsyar, yaitu setan termasuk juga. Dan disitulah nanti orang-orang tersebut bertemu dengan setan, yang dimana apabila pada saat pertimbangan amal perbuatan baik dan buruk, baik yang didapat masuk surga, sedangkan buruk yang didapat masuk neraka beserta dengan setan ya. Kalimat ta'awudz dikenal dengan istilah isti'azah. Hukum membaca ta'awudz adalah sunnah ya. Di sini dikatakan sunnah itu, anak-anakku sekalian, wajib dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak dapat dosa atau tidak jadi masalah. Nah, kita lanjutkan lagi. Setiap muslim harus memohon perlindungan dari godaan setan ya. Jadi umat manusia wajib memohon agar terhindar dari godaan setan yang terkutuk ya. Di sini ada beberapa contoh ya, dalam arti memohon perlindungan dari godaan setan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena yang pertama, setan adalah makhluk yang sangat dibenci Allah ya. Setan adalah makhluk yang sangat dibenci Allah. Makanya itu, anak-anak sekalian, kita harus memohon dan berlindung dari godaan setan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setan musuh yang paling nyata karena menghalangi manusia dari kebajikan. Nah, setan itu tugasnya apa? Menyuruh, mengajak keburukan, bukan kebaikan, yang dimana bertentangan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah menyuruh menjalankan perintah Allah. Ini contohnya. Tetapi setan mempengaruhi kita agar tidak menjalankan perintah Allah. Dalam arti kata yang jelek-jelek, yang instan-instan, nah itu sudah kamu itu. Kalau menjalankan perintah Allah kan berat tapi pahalanya banyak, seperti itu. Ya, itu contoh yang kedua. Yang ketiga adalah setan selalu menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Nah,
manusia itu tidak lepas dari godaan setan, ya. Oleh karena itu kita harus sering-sering memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan perlindungan dari setan yang terkutuk, ya. Yang dimana di sini dikatakan kita sudah ikut prosedur apa yang dijalankan dan perintahkan oleh Allah, tapi namanya setan mengurik-ngurik, menggoda, membisikin kita dalam kejahatan, dimana dalam kejahatan ini kita lurus jalan yang benar sama Allah, tapi ditikung atau berbelok arah jalan yang tidak diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak-anakku sekalian kayak gitu ya. Jangan sampai ya, setan itu di mana-mana. Ya, setan itu di mana-mana. Jadi kita harus memohon kepada Allah agar dilindungi dari mara bahaya, yaitu dari setan laknatullah alaih, ya. Nah, di sini perhatikan kalimat thayyibat ta'awudz, ya, Pak Guru baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, itu adalah bunyi kalimat thayyibat ta'awudz, yang dimana artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Di sini anak-anakku sekalian, dasar perintah membaca kalimat thayyibat ta'awudz adalah sebagai berikut. Di situ ada ayatnya, Pak Guru baca. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Shadaqallahul azim. Artinya, apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Quran surat An-Nahl ayat ke-98, ya. Yang dimana dasar perintah membaca kalimat thayyibat ta'awudz sudah jelas di situ. Dan kalimat ta'awudz sendiri itu hukumnya apa? Sunnah, ya. Hukumnya sunnah. Dalam arti boleh dibaca, boleh tidak dibaca. Ingat sekali lagi. Boleh dibaca, boleh tidak dibaca. Dikatakan maksudnya sunnah itu seperti apa, Pak Guru? Sunnah dibaca mendapat pahala, kalau tidak dibaca tidak berdosa dan tidak mendapat pahala, semacam itu. Baik anak-anakku sekalian, itu saja penjelasan dari Pak Guru Jolin tentang pengertian kalimat thayyibah ta'awudz. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian, dan ingat satu hal lagi anak-anakku sekalian. Setan itu ada di mana-mana, ya. Tapi kita harus ingat ada Allah, yang dimana kita memohon kepada Allah agar terhindar dari bujuk atau rayuan setan yang terkutuk. Demikian akidah akhlak kali ini. Cukup sekian dari Pak Guru Jolin. Tetap semangat belajar di rumah, karena sedikit lagi kita akan sudah tatap muka ke sekolah seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.